Halo nakama semua, gimana nih kabarnya? Sebelumnya, pernah nggak kalian semua ngerasa kesulitan untuk menemukan ide kreatif? Atau mungkin kalian sudah memiliki ide, namun ide tersebut kurang memukau? Oke, jangan khawatir, karena pada kesempatan kali ini, gua mau cerita kepada kalian semua tentang salah satu metode kreatif yang sering gua terapkan dalam menciptakan sebuah karya. Penasaran? Yuk siapin kopinya, cari tempat nyaman, dan selamat menyaksikan. Berbicara tentang kreativitas, tentu saja hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, terutama bagi kita yang bergelut di dunia kreatif. Banyak sekali pelaku kreatif mempunyai metode-metodenya sendiri dalam menciptakan karya yang menarik. Namun, dalam banyaknya metode yang dapat diaplikasikan, kalian bebas memilih metode mana yang paling nyaman untuk digunakan. Pada kesempatan kali ini, gue akan bercerita tentang satu metode yang sering gue terapin dalam menemukan ide kreatif. Dan metode ini udah gue aplikasiin dalam beberapa karya yang pernah gue buat. Salah satunya yaitu pada penamaan yukngopi.id. Sebelum kita masuk ke metodenya, kita pahami dulu, apa sih itu kreatif? Kreatif secara umum adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru atau belum ada sebelumnya. Ini bisa melibatkan pembuatan sesuatu yang sepenuhnya baru ataupun penyempurnaan yang belum pernah dicoba. Bisa kita garis bawahi, yaitu menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, dalam proses menciptakan sesuatu yang baru ini, tentunya banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu dengan membenturkan dua buah masalah yang tidak saling berhubungan. Atau gue sering nyebut teknik ini adalah double ball. Kenapa sih gue nyebutnya double ball? Karena gini, gue nganggap dua buah masalah yang dibenturkan itu ibaratkan dua buah bola yang dibenturkan. Jadi dua masalah tersebut apabila kita gambarkan dengan dua buah lingkaran, maka akan memunculkan sebuah irisan di tengahnya. Dan irisan itulah yang menjadi solusi dari kedua masalah yang dibenturkan tersebut. Pertanyaannya, kenapa harus membenturkan dua masalah? Begini, hasil produk dari sebuah kreativitas ini adalah biasanya berupa solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi, apabila tidak ada masalah yang dihadapi, tentunya kreativitas ini pun juga tidak akan ada. Sederhananya begini, kalian sedang membuka sebuah usaha. Nah, dalam usaha ini kalian sudah ada produknya. Namun untuk promosinya kalian belum mempunyai nama yang sesuai. Nah, masalahnya di sini kalian belum mempunyai nama yang sesuai. Jadi solusi dari permasalahan ini adalah kalian menciptakan sebuah nama yang unik agar produk kalian ini dapat mudah diingat oleh konsumen kalian. Teknik double ball ini udah gue terapin dalam berbagai karya yang pernah gue buat. Seperti yang udah gue bilang di awal tadi, penamaan yukngopi.id merupakan bentuk penerapan dari teknik ini. Yukngopi, apabila kita artikan secara sederhana, itu hanyalah sebuah kata ajakan untuk mengajak seseorang ngopi. Apabila kita gali maknanya dan melihat berbagai macam konten yang gue bagiin ke kalian semua, tentunya konteksnya sudah berbeda. Dan yukngopi tadi berevolusi menjadi sebuah kata yang memiliki makna lain. Yukngopi dalam konteks sekarang ini kalau diartikan secara sederhana yaitu merupakan kepanjangan dari yuk ngomongin One Piece. Inilah evolusi kata yukngopi dari makna sebelumnya karena sesuai dengan konteks yang dibawa. Yang dimana pada channel ini gue membahas seputar hal yang berbau One Piece. Dan karena konteks itu makanya nama ini relate gue gunain untuk channel ini. Pertanyaannya, lantas apa hubungannya dengan metode double ball? Oke, kita kaji. Metode double ball yaitu kita membenturkan dua masalah yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Kita lihat posisi nama yukngopi apabila kita buatkan dua buah bola tadi, lalu kita benturkan, maka yukngopi ini akan berada di posisi tengah. Karena yukngopi ini adalah hasil.
Jadi posisi Yung Opi ini adalah di bagian irisan kedua masalah, dan di bagian kiri dan kanannya adalah masalah yang dibenturkan. Jadi cara membacanya seperti ini. Dari dua masalah ini, maka irisannya adalah hasilnya yaitu nama Yung Opi. Kita bahas masalahnya. Masalah pada Yung Opi ini adalah yang pertama, yaitu gua suka ngopi ketika berkegiatan di depan laptop, atau ketika bersantai gue suka nikmatin kopi. Kemudian masalah yang keduanya adalah gue suka sama One Piece. Jadi gue pengen sharing-sharing seputar hal yang berhubungan dengan One Piece. Jadi kedua ini merupakan masalah. Jadi gue pengen bikin nama dari kedua masalah ini dapat satu kata yang dapat mewakili keduanya. Maka didapatkanlah solusinya, yaitu Yung Opi, yang dimana satu kata Yung Opi ini dapat mewakili dua masalah ini, yaitu masalah yang suka ngopi sama yang suka One Piece. Jadi solusinya adalah Yung Opi. Gimana? Sampai di sini sudah paham atau belum? Atau malahan makin bingung? Oke, kalau masih bingung, kita kasih contoh satu lagi nih. Contohnya biar kalian mudah memahaminya. Contohnya yaitu kita lihat dari isu yang paling marak saat ini, yaitu Capres dan Cawapres 2024. Menurut pengamatan gue pribadi nih, kalau kita telaah kreativitas dari Capres dan Cawapres ini menggunakan prinsip metode seperti yang gue jelasin ini. Kita ambil contoh paslon nomor urut 1, yaitu Amin. Amin sendiri merupakan singkatan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Coba kita bedah sesuai dengan metode double bold tadi. Pertama kita bikin dua buah lingkaran dulu, yang dimana Amin ini berada di posisi tengah. Itu merupakan irisan dari kedua bola tadi. Kenapa? Karena Amin ini adalah produknya tadi. Jadi di bagian kiri dan kanannya adalah Anies Baswedannya dan Muhaimin Iskandar. Jadi dari kedua kata ini kita jabarkan, kita turunkan, kita cari persamaan di antara keduanya sampai ditemukanlah satu kata yang dapat mewakili kedua ini. Jadi masalahnya tadi adalah di Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, dari kedua masalah ini dapatlah satu hasil yang dapat mewakili keduanya, yaitu Amin. Nah, dari kata Amin ini bisa diturunkan lagi untuk menjadi embel-embel kampanye mereka, apakah itu nanti tagline, copywriting, dan lain sebagainya. Gimana? Sudah paham kan? Sesederhana itu. Oh ya, kalau masih ada yang kebingungan, kira-kira kalau gue bikinin satu video khusus untuk membahas metode double bold ini secara rinci, kira-kira kalian semua setuju nggak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar gue semangat untuk terus berkarya dan bikin video-video yang bermanfaat lagi. See you.